Perkenalkan, nama saya Foni Jendelia, saya dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membahas materi fisika mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Dinamika rotasi ini sebenarnya menggunakan konsep hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Tetapi karena ia berrotasi pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, sehingga rumusnya menjadi sigma tau sama dengan I kali A. Nah, keterangannya sigma F itu sama dengan resultan gaya. Lalu M yaitu massa atau ukuran kelembapan. Kemudian A adalah percepatan, sigma tau sama dengan momen torsi. Kemudian I momen inersia, A percepatan sudut. Materi yang kedua yaitu momen gaya. Torsi memiliki arah. Nah, kalau suatu torsi arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nilainya positif. Sedangkan kalau searah jarum jam, maka bernilai negatif. Torsi juga akan bekerja maksimal ketika gaya yang diberikan tegak lurus, yang berarti 90 derajat. Nah, tapi kalau gayanya tidak tegak lurus, itu bagaimana? Tentunya akan lebih sulit ya. Rumusnya pun akan berbeda. Bisa dilihat pada ilustrasi di bawah ini. Nah, dari ilustrasi tersebut, maka rumus torsinya akan menjadi seperti ini. Tau sama dengan F kali sin theta R. Nah, keterangannya, tau itu momen torsi, F gaya, kemudian R jarak gaya terhadap poros, lalu theta yaitu sudut antara R dan F. Oke, kita lanjut ke materi masih bahas momen gaya. Nah, jadi besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, gaya, dan jarak atau lengan. Torsi merupakan perkalian antara gaya dan jarak. Kalau dituliskan, rumusnya akan menjadi seperti berikut ini. Tau sama dengan F kali R. Keterangannya, tau itu momen torsi, F gaya, R jarak gaya terhadap poros. Nah, contoh momen gaya ini dapat kita lihat dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita membuka pintu. Bisa dilihat pada ilustrasi. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, yaitu momen inersia. Nah, momen inersia adalah derajat kelembaban. Jika inersianya besar, maka benda akan susah diputar. Sebaliknya, jika inersianya kecil, maka benda akan mudah untuk diputar. Inersia terdiri atas dua jenis, yaitu inersia benda titik atau partikel dan benda tegar. Untuk momen inersia, untuk benda titik bisa dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali R. R besar yang ini. Keterangannya, I yaitu merupakan momen inersia, lalu M massa bendanya, R jari-jari. Nah, sedangkan untuk momen inersia benda tegar, rumusnya tuh disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Benda tegar yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu adalah silinder berongga, seperti jam dan batang. Bisa kita lihat rumusnya di foto berikut ini.
Nah, setelah mengetahui bentuk dari benda tegar yang akan dihitung momen inersianya, kita tinggal langsung masukkan aja rumus-rumusnya. Oke, lanjut ke materi yang keempat, yaitu momentum sudut. Momentum sudut atau L merupakan hasil perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda. Dirumuskan sebagai berikut. L besar sama dengan I kali omega. Keterangannya, L yaitu merupakan momentum sudut, I yaitu momen inersia, kemudian omega adalah kecepatan sudut benda. Nah, dalam momentum sudut terdapat juga hukum kekekalan momentum sudut. Bunyinya yaitu seperti ini. Jika tidak ada momen gaya yang bekerja pada suatu sistem, momentum sudut sistem selalu konstan. Bisa kita lihat contohnya pada video penari balet berikut ini. Nah, dari video tadi bisa kita lihat dengan jelas bahwa ada hubungannya penari balet dengan momentum sudut ini. Ketika tangan penari balet direntangkan, maka momentum sudut yang berlaku adalah L besar sama dengan I kali omega. Nah, ketika tangan penari baletnya dikatupkan, maka momen inersianya berubah menjadi L sama dengan I aksen omega aksen. Maka hukum kekekalan momentum sudut yang berlaku pada seseorang yang menari balet adalah I dikali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu energi kinetik rotasi. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu nih apa rumus dari energi kinetik translasi. Seperti yang kita tahu, energi kinetik translasi itu kan rumusnya setengah kali mv. Nah, sedangkan pada gerak rotasi, V itu sama dengan omega kali R. Maka energi kinetik rotasi menjadi setengah kali M dalam kurung omega R dikuadratkan. Eka rotasinya sama dengan setengah MR kuadrat omega kuadratnya. Nah, di sini MR kan merupakan momen inersia ya. Jadi bisa kita langsung ganti aja. Maka rumus energi kinetik rotasinya itu menjadi setengah kali I kali omega kuadrat. Jadi yang MR kuadratnya tadi itu langsung diganti jadi inersia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu gerak menggelinding. Dalam gerak menggelinding itu terjadi translasi dan juga rotasi, barulah terjadi menggelindingnya. Nah, seperti yang kita tahu, energi kinetik translasi itu rumusnya setengah mv kuadrat, kemudian energi kinetik rotasi itu rumusnya setengah I omega kuadrat. Jadi Eka totalnya tuh menjadi energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar ini erat kaitannya dengan hukum Newton yang pertama. Konsepnya menggunakan sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kesetimbangan adalah ketika suatu benda dianggap sebagai benda titik dengan sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut setimbang. Namun, jika pada kesetimbangan benda tegar menggunakan syarat sigma tau sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal. Saya akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi kesetimbangan
benda tegar maupun dinamika rotasi. Nah, oleh karena itu saya izin untuk tidak menampakkan muka karena saya akan merekam video saya mengerjakan agar lebih mudah dimengerti. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nomor 1, soalnya, sebuah partikel bermasa 0,1 gram bergerak mengelilingi sumbu Y dengan besar jari-jari 4 cm. Benda tersebut berputar dengan percepatan sudut 1 rad S pangkat min 2. Tentukanlah besar A. Momen inersia, B. Momen gaya, C. Kecepatan sudut detik kedua benda mula-mula diam, D. Kecepatan linear pada detik kedua benda mula-mula diam. Nah, pertama-tama kita identifikasi dahulu apa yang diketahui. Di sini diketahui masanya 0,1 gram, kemudian jari-jarinya 4 cm, dan percepatan sudutnya 1 rad S pangkat min 2. Lalu kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu mencari momen inersia partikel. Rumusnya I sama dengan sigma M R kuadrat. Langsung aja kita masukkan nilainya. 0,1 kali 4 yang dikuadratkan, kemudian hasilnya 1,6 gram cm kuadrat. Karena masih dalam bentuk cm dan gram, kita harus ubah ke dalam kilogram dan meter. Lalu jangan lupa jadikan notasi ilmiah. Maka hasilnya 1,6 kali 10 pangkat minus 7 kilogram meter kuadrat. Lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi, yaitu mencari momen gayanya. Rumusnya adalah tau sama dengan I dikali percepatan sudut. Tau sama dengan I-nya tadi udah kita ketahui, hasilnya 1,6 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian percepatan sudutnya 1, langsung saja dikali, hasilnya tetap sama. 1,6 kali 10 pangkat min 7, satuannya Newton meter. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kecepatan sudut saat detik kedua. Rumusnya omega T sama dengan omega 0 tambah percepatan sudut T. Omega T sama dengan omega 0-nya nilainya 0, kemudian ditambah percepatan sudutnya tadi nilainya 1, T itu waktu detik kedua. Langsung aja dioperasikan, hasilnya omega T sama dengan 2 rad S minus 1. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu kecepatan linear detik kedua. Rumusnya A sama dengan percepatan sudut dikali R. Langsung aja dimasukkan nilainya. A sama dengan 1 kali 4 kali 10 minus 2. Lalu hasilnya 0,04 meter S pangkat minus 2. Nah, ini baru kita cari kecepatannya. V sama dengan omega R. V sama dengan 2 kali 0,04, maka V sama dengan 0,08 meter S pangkat min 1. Contoh soal yang kedua, dua buah benda kecil bermasa 0,2 gram dan 0,1 gram berada pada bidang koordinat sumbu X dan sumbu Y. Benda pertama berada pada koordinat 4,3. Benda kedua berada pada koordinat min 2, min 2. Sumbu X dan sumbu Y bersatuan cm. Tentukanlah besar momen inersia sistem kedua benda jika A. berputar terhadap sumbu X, B. berputar terhadap sumbu Y. Kita ilustrasikan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kita gambarkan agar lebih jelas. Di
bisa dilihat di situ M1-nya dan M2-nya. Nah, dari ilustrasi ini diketahui M1 sama dengan 0,2 gram, M2 sama dengan 0,1 gram, R1 terhadap sumbu X sama dengan 3, R2 terhadap sumbu X sama dengan 2, R1 terhadap sumbu Y sama dengan 4, R2 terhadap sumbu Y sama dengan 2. Sengaja kita cari momen inersia terhadap sumbu X. Ini rumusnya. I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Langsung aja dimasukkan yang udah diketahui tadi ke dalam rumus. 0,2 dikali 3 dikuadratkan ditambah 0,1 dikali 2 dikuadratkan, lalu hasilnya menjadi 2,2 gram cm kuadrat. Ini karena masih dalam bentuk gram dan sentimeter, kita ubah ke dalam kilogram dan meter, maka hasilnya 2,2 kali 10 pangkat min 7 kilogram meter kuadrat. Lanjut ke yang B. Kita mencari momen inersia terhadap sumbu Y. Rumusnya masih sama, langsung aja dimasukkan. 0,2 dikali 4 dikuadratkan ditambah 0,1 dikali 2 dikuadratkan, maka hasilnya 3,6 gram sentimeter kuadrat. Ini masih sama, harus kita ubah dulu ke dalam kilogram dan meter. Hasilnya menjadi 3,6 kali 10 pangkat min 7 kilogram meter kuadrat. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Sebuah bola pejal memiliki massa sebesar 10 kg. Jari-jari yang dimiliki oleh bola pejal tersebut adalah 1 meter. Bola tersebut berputar dengan kecepatan sudut sebesar pi rad per s. Tentukan energi kinetik dari bola pejal tersebut. Di penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama ada massa 10 kg, lalu jari-jari 1 meter, lalu omeganya pi rad per second. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus energi kinetik itu 1/2 kali I kali omega kuadrat. Lalu kita masukkan lagi, kita jabarkan lagi rumusnya 1/2 kali 2/5 mr kuadrat omega kuadrat 2 mr kuadrat. 2/5 mr kuadrat ini adalah rumus inersia untuk bola pejal. Langsung aja masukkan apa yang sudah diketahui. Jadi 1/5 kali 10 kali 1 kuadrat kali pi kuadrat. Lalu hasilnya 20 joule. Sekian video contoh soal dari saya. Sekiranya dapat mudah dipahami apa yang sudah saya jabarkan tadi. Ya, dari contoh soal ini kita bisa tahu konsep-konsep dasar yang udah kita pelajari tadi. Jadi ya, kalau ada ketemu contoh soal seperti ini, kita jadi bisa mengerjakannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video pembahasan materi fisika kelas 11 mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Jika ada kesalahan kata, penyampaian, penulisan rumus mungkin, atau saat menjelaskan, saya mohon maaf. Saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Jadi kalau ada yang salah dari saya bisa dikoreksi, lalu bisa dijadikan pembelajaran untuk kita tersendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop questioning. Albert Einstein. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.